Oke. Terima kasih Yogi sudah mengingatkan saya, Gi. Saya hampir lupa hari ini mengajar. Yogi mengirimkan. Terima kasih kembali, Dok. Kegiatan saya banyak sekali, Gi. Oke, sistema nervusum centrale. Terlihat selang tidak ya? Mudah-mudahan tidak. Kalau bicara nervous system, memang kecil-kecil begitu ya, strukturnya juga tidak secara jelas kita lihat, bahkan ketika kita dihadapkan pada kadavernya, mayat yang sudah diawetkan, adik-adik, begitu. Tapi di sini kita bicara secara umum ya, jadi gambaran umumnya saja seperti apa sih sistem saraf begitu ya. Khususnya di kuliah saya ini akan membahas yang sistem saraf pusat. Jadi pasti sudah pernah dengar ya, di SMA sudah mendapatkan mengenai itu. Bahasa Latinnya sistema nervusum centrale ya. Untuk yang periferikum, sistem saraf tepi akan dijelaskan oleh Dr. Eva. Oke, dilanjut kita lihat ini adalah tujuan pembelajaran kita. Karena ini mengawali dari penjelasan sistema nervosum, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ya, adik-adik mampu untuk menganalisis apa sih gitu ya, apa unit fungsional dari sistema nervosum ya, dan bagaimana penghantaran jalannya impuls saraf. Jadi bagaimana penghantaran rangsangan yang sudah diterima, gitu, apakah panas, nyeri, suhu, dan itu diinterpretasikan sebagai panas sedang, panas sekali, gitu adik-adik ya. Itu salah satunya nih. Kemudian bagaimana adik-adik mampu menganalisis beberapa ya, ini tidak banyak nomina anatomika terkait dengan sistema nervusum yang perlu adik-adik ketahui nanti. Ke depan juga akan belajar dengan Dr. Eva, juga akan terkait ya. Gambaran umum tentunya bagian-bagian dari sistema nervusum centrale. Ya, kita akan lihat, oke, sistema nervusum ada sentral, perifer, ya ada pusat, tapi masing-masing juga dibagi lagi begitu. Yang dibagi maksudnya bagiannya dia ada apa di sana, ada organ apa saja di sana. Kemudian adik-adik harus bisa mengidentifikasi di mana posisinya dari bagian-bagiannya itu. Siapa terhadap siapa, di depan, di belakang, di atas, di bawah, begitu ya. Apakah di anteriornya, di posteriornya, di superiornya, atau kranialnya, di inferiornya, atau kaudalnya. Ya. Kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai konsep umum sistem motorik dan sensorik. Apa itu? Ya. Salah satu bagian juga nanti ya. Adik-adik perlu tahu itu juga sebelum lebih lanjut belajar di apa namanya juga di kuliah Dr. Eva ya, akan sangat terkait juga mengenai ini. Skolarisasinya tentunya. Nanti kita akan bahas khusus sistema nervusum centrale, kita akan bahas secara umum saja ya. Ada yang namanya circulus villusi. Nah, yang terakhir adalah meninges. Meninges ini, jadi otak itu tidak, kalau tulang kepala gitu ya, kranium namanya, tulang tengkorak itu kranium. Di bawah kranium tidak langsung otak ya, tapi ada lapisan yang melindungi. Meninges ini ya, nanti akan pelajari, oh ternyata dia beberapa lapis ya, gitu. Oh ternyata ada suatu ruangan di sana, gitu, namanya ventriculus, namanya sinus dura matris. Oh ternyata selain ini ada struktur lain ya, yang terdapat cairannya. Oke, namanya aliran di pores cerebrospinal, ada ruangan-ruangan namanya ventriculus cerebri. Gitu. Ya, nanti kita lihat yang mana itu. Oke, nanti sepanjang saya memaparkan kuliahnya, silahkan bisa langsung diinstruksi kalau bertanya ya, tapi jangan lama-lama. Takut seperti apa ini bisa lewat gitu ya. Oke, apa yang ada dibayangkan dengan melihat gambar beruang dan orang yang naik ini? Ada yang bisa bercerita? Ayo, adik-adikku. Aku bilang ada ya.
Apa? Ya, ada beruang gitu. Beruangnya ngapain nih? Ayo. Apa kita? Kita. Apa kita? Jangan sibuk mencatat kita. Ayo ceritakan kita. Ayo, sebentar dong. Ada yang bisa cerita? Oke, bingung ya. Di kelas B kemarin ada yang bisa. Itu beruangnya lagi melihat sesuatu dok. Benar, melihat sesuatu dia. Si beruang ini, saya pakai kursor ya. Ini beruang ini sedang melihat sesuatu. Ceritanya dia melihat orang ini ya. Dia melihat orang ini sedang naik gitu ya. Hai gitu ya. Ada orang gitu ya. Ada orang, dia mampu menginterpretasikan itu manusia gitu loh. Bagaimana dia mampu menginterpretasikan itu manusia? Itu sistem saraf yang bekerja. Ada input sensoris. Cahaya kan, cahaya masuk kan begitu, masih ingat pelajaran SMA? Itu cahaya memantulkan kan, memantulkan yang apa yang ada di yang dia lihat kan. Itu berupa input sensoris apa yang dilihat. Begitu masuk, ditangkap oleh reseptor namanya. Masih ingat nggak yang di retina itu ada reseptor kerucut batang itu yang menerima rangsangan ya terkait dengan indera penglihatan ya kan? Nah itu ada di sini, ada di matanya beruang gitu ya. Oke, input sensoris ya. Oke, saya baru ditangkap saja gambarnya gitu ya, input sensoris. Nah ini merupakan input sensoris ini akan menuju ke bagian namanya sensory division, bagian sensoris gitu ya maksudnya ya. Jadi melalui neuron afferent namanya SCM gitu, saraf, sabut saraf gitu ya. Nah, terus sabut saraf dia melalui sistem saraf tepi ya. Sini masuk dia ke otak, ini otak ya, sistem saraf pusat di otak. Dia diproses ini, integrasikan ini saya lihat apa ya gitu. Oh, saya lihat itu manusia lagi naik gendong tas warna biru gitu. Ceritanya ini beruangnya pinter ya. Ya, kalau itu manusia beruangnya. Oke, ini manusia gendong tas warna biru, pakai sepatunya warna putih. Orang kulit hitam gitu. Ya, jadi kita melihat kita menangkap sesuatu seperti saya nih. Saya melihat Eka ya, Eka Purnamayanti. Oh, Eka orangnya putih, cantik ya, rambutnya hitam dijalin. Itu saya karena saya melihat, itu saya integrasikan di otak saya. Oh, itu loh interpretasinya. Gitu ya. Kemudian otak ini akan memutuskan apa gerakan yang mau dilakukan oleh si beruang gitu ya. Itu motorik namanya. Menuju lagi dia balik dia lagi ke sistem saraf tepi. Oke, ini motoric division. Nah, namanya serabut-serabut saraf afferent gitu ya. Oke, dia mau ke sini. Keduanya kah gitu? Ini ada namanya sistem saraf otonom gitu ya. Dia merasa lapar gitu ya, lapar, kemudian jantungnya berdegup kencang, mau mengejar orang ini ya, beruang mau mengejar, jantungnya berdegup kencang, kemudian terengah-engah gitu. Misalnya ya atau keluar air liurnya gitu ya, karena mau makan orang ini misalnya. Kemudian atau dia mau menerekamnya gitu ya, lari mau menerkam orang ini gitu. Ini yang bekerja ya, otot-otot skeletal, jalan dia lari duduk. Otot motorik. Bisa tidak paham sampai sana? Jadi sistem saraf itu kerjanya sangat kompleks sekali ya. Jadi fungsinya secara umum menerima input sensoris, ya, mengintegrasikan informasi tersebut, entah itu di tingkat pusat yang tertinggi di sistem di otak kah, atau di medula spinalis ya, di dalam tulang belakang itu di kolumna vertebralis ada medula spinalis namanya. Entah di sana diintegrasikan begitu nih. Kemudian dia akan mengontrol otot dan kelenjar juga dari hasil integrasi tersebut ya. Kemudian menjaga homeostasis tubuh kita.
Dia bisa menjaga homeostasis, gitu. Ada hubungannya dengan fungsi ya simpatis parasimpatis itu yang tadi itu loh, berdegup kencang nih loh, simpatis parasimpatis. Mau berdegup kencang apa mau santai gitu ya? Gitu, jadi berlawanan sistemnya nanti ya akan dijelaskan Eva lebih lanjut. Dan dia juga terkait dengan pusat aktivitas mentalnya. Misalnya sistem hukum ya, yang kemarin sempat ditanyakan oleh temannya ya, ada ya? Kelas B itu saya lupa. Sistem hukum nanti akan terkait dengan aspek emosi, kemudian ada neurotransmitter yang menjadi zat yang membantu, zat kimia yang membantu dalam komunikasi antar saraf. Itu beberapa bisa sangat terkait dengan aktivitas mental ini. Oke, itu dulu ya. Oke, bisa diterima? Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, ini apa? Ada yang bisa cerita ini apa? Sudah baca slide kan? Pasti tahu. Sel saraf, dokter. Betul. Sistem saraf. Ada yang jawab sistem, ada yang jawab sel. Yang mana yang benar? Apa Yogi? Saraf. Sel saraf. Sel. Neuron. Sel saraf, neuron, neuroglia gitu ya. Kalau kita perhatikan, ini di mana? Ini di mana berbeda ya ternyata ya gitu ya. Nah, ini adalah sel-sel saraf yang berada di otak besar, namanya cerebrum ya. Atau cerebri. Ya. Kalau yang ini adalah sel-sel saraf yang banyak sekali ya. Dia punya cabang-cabangnya seperti beringin ini. Itu adalah sel saraf yang ada di otak kecil, cerebellum. Korteksnya ya, ini juga korteks, ini korteks. Jadi di otak kita itu, otak besar kita itu ada bagian permukaan yang banyak badan selnya. Jadi sel saraf itu ada badannya, ada cabang-cabangnya gitu ya, nanti kita bahas. Yang banyak ada badan-badannya selnya, itu adalah korteks namanya. Begitu pula di cerebellum. Ini ada yang besar sekali, ini adalah sel piramidal namanya. Jadi sel neuron pun ada namanya lagi gitu. Sel-sel yang lebih besar ukurannya itu namanya sel piramidal. Begitu pula yang cabangnya banyak ini adik-adik. Nah, arborasinya banyak sekali ya. Namanya sel Purkinje. Bisa diterima sampai situ dulu ya permulaan. Oke. Ini adalah sifat dasar dari sistem saraf. Sistema nervosum. Jadi dia sangat peka terhadap stimulus ya, rangsangan. Kenapa harus demikian begitu? Misalnya ya, adik-adik menginjak paku gitu, menginjak paku, belum keinjak pakunya kan sudah keangkat kakinya gitu ya, untuk mencegah cedera lebih lanjut. Itu salah satu refleks yang timbul. Ini misalnya dia hampir memegang api gitu ya, atau mungkin panci panas, langsung tangannya menghindar gitu untuk menghindari cedera lebih lanjut. Itu juga terkoordinasi di sini adik-adik. Di kulit kita yang ada di sini itu ada reseptor-reseptor yang terkait dengan sel saraf, maksudnya terkait dengan penerima rangsangan gitu ya, di bawah di kulit ya, di sistema integumentary, nanti belajar ya di sistem itu, atau di organa sensum belajar sama dokter Krisna. Di sana ada reseptor-reseptor penerima rangsangan. Ini rangsangan panas dalam hal ini ya, gitu ya. Di sana selnya langsung mengantarkan, bukannya diantarkan habis itu ada panas terus diangkat, seperti itu kan, langsung mengangkat kan. Begitu cepatnya dia mampu mengkonduksikan, menghantarkan rangsangan tersebut, sehingga akhirnya tangan kita bergerak untuk menghindari panas itu. Awalnya kan panas itu kan sensoris namanya ya, dibawa oleh saraf itu langsung bergerak, itu motoriknya yang bergerak menghindar. Itulah dia, begitu cepatnya rangsangan. Jadi sangat peka terhadap stimulus. Jadi dia cepat sekali jalannya, lompat-lompat dia jalan. Maaf ya anak saya nyanyi. Lompat gitu. Dengan adanya suatu
Ini sel saraf ya sebentar. Ini ketutup. Nah, ini kan sel saraf nih, sel neuron ya lebih tepatnya. Ini ada badannya, cabang-cabangnya. Nah, ini ada satu bagian cabangnya yang memang diselubungi oleh mielin namanya. Selubung-selubung ini yang akan membantu mempercepat dari konduksi. Lompat-lompat ya. Saltatory conduction namanya gitu ya. Ya, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya mengenai pengantar. Itu dulu ya. Jadi dia eksitabilitas, iritabilitas, dan konduktivitas. Oke? Gitu ya, seperti dasar. Nah, ini dia sel saraf yang tadi kita bicarakan. Yang mana itu? Oke. Sel saraf di tubuh kita tidak hanya neuron yang tadi, ya, yang menghantarkan rangsangan itu ada adik. Tidak hanya ini, tapi ada yang lain juga ternyata ini loh, sel saraf. Ya, ini adalah neuroglia namanya, atau sel glia. Dia akan menyediakan matriks ekstraseluler, matriks struktural, susah kebiasaan, dan lingkungan kimia untuk neuron. Itu maksudnya apa ya gitu ya, bahasanya abstrak. Nanti kita lihat contohnya ya. Maksudnya kenapa dinamakan demikian? Neuron dulu ya. Neuron itu adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf. Jumlahnya banyak sekali di tubuh kita ya. Sekitar 10⁻10 jumlahnya. Jadi kalau antar neuron itu dia saling berhubungan begini adik-adik, neuron satu dengan lain dia berhubungan, kira komunikasi dia ini menghantarkan menerima rangsangan, terus dia dibawa ke badan sel, dibawa ke akson ini namanya, terus dia akan dikomunikasikan ke sini. Sekarang adik-adik menerima kuliah dari saya, mendengarkan dengan baik, menangkap dengan baik, maka akan terjadi konektivitas antar neuron itu lebih banyak lagi, paham ya? Konek-koneknya akan banyak lagi, terbentuk hubungan satu dengan yang lain banyak begitu. Itu ada neuroplasticity akan lebih banyak lagi. Jadi kalau adik-adik beberapa hari lagi gitu tidak belajar mengulang, itu konektivitasnya akan berkurang gitu. Bisa dibayangkan tidak? Hubungan sel saraf itu bisa dibentuk dan bisa menghilang lagi. Oke? Kita lanjut dulu. Nah ini struktur dari sel saraf, neuron ya khususnya. Struktur neuron, tadi sudah kita bahas, ada